wa syukurillah wa ala iman billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Diberkatilah safaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasawabin ala rohaniyah waliullah kakek guru Tuan Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asatira Sahid wasawabin ala rohaniyah waliullah Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabirati bikutubi Abdul Hamid Jamak Suari waliullah kudusulullah hatta ilahullah pahur rasidin ala sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa angkuli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati kakek guru kami, yaitu kakek Tuan Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asatira Sahid, yang selalu hadir untuk mengisi pengajian kita, khususnya di daerah Kecamatan Bandar Pasir Manduge itu. Ini yaitu untuk membina para jiwa-jiwa kita, untuk perbaiki adab dan akhlak kita, agar nantiasa menjadi jiwa yang mutmainnah dan menjadi orang-orang yang beradab dan akhlak mulia. Kemudian hormat yang sama kepada seluruh tuan-tuan guru kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya tidak sebut satu persatu, dan juga kepada seluruh khalifah-khalifah ataupun jemaah-jemaah taklim Asatira Sahid, dan juga para ibu-ibu kami sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kemudian marilah kita sampaikan salawat perangkaian salam kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya bertambah-tambah doa kasih Tuhan kepada beliau, agar nantiasa kita kelimpahan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin yang biasa ini. Bapak Ibu kami yang hormati dan muliakan, pada malam hari ini seperti kita ketahui bahwa malam hari ini kita pengajian yang kedua ya di daerah Bandar Pasir Manduge ini, yang mana 2 minggu yang lalu telah kita laksanakan pengajian di rumah saya, dan sekarang ini tepatnya di rumah Bapak Muhammad Tumino. Jadi pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kakek guru kita telah mengupas tentang kejiwaan ya, tentang masalah jiwa ya, tentang masalah jiwa yang dibagi 7, yaitu 3 jiwa itu dari ibu, 1 dari bapak, dan 3 lagi dari guru atau wali kita. Jadi mungkin nanti kakek guru kita juga bisalah mengupas tentang juga nur ya, ada nur 8 kata kakek dulu, mulai di awal dari nur Adam sampai nurullah. Jadi mudah-mudahan apa-apa saja nanti yang disampaikan kakek guru kita ini bisa kita pahami, dan nantiasa kita bisa mengamalkan seluruh ajaran kakek guru kita, dan bisa kita kembangkan kepada orang-orang yang belum mendapat kabar. Ini penting karena perkembangan Thariqah Asatira Sahid ini sudah hampir sangat lama ya, dimulai dari Abdul Asatari ya, mulai dari Sayyidina Ali sampai Abdul Asatari sampai sekarang ini. Jadi tidak mustahil bahwa ajaran kita ini ajaran terbaik sebenarnya. Cuman setiap yang terbaik pasti banyak cobaan ya, banyak penghalang, bahkan banyak fitnah. Itu biasa. Kalau saya harapkan seluruh jemaah-jemaah ini bisa ya menghalau segala fitnah, segala cobaan, segala hujatan kepada kita, agar nantiasa kita bisa berdiri tetap kokoh di hadapan masyarakat. Dan mudah-mudahan juga ajaran kita diterima masyarakat ya. Agar bisa diterima masyarakat, kita harus menjadi nurnya Muhammad ya, dicintai segenap alam ini ya, dicintai segenap masyarakat, agar nantiasa kita tidak lagi menjadi bahan ocehan atau bahan fitnah. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang telah diajarkan kakek guru kita
bisa kita jalankan secara benar, ya. Tidak salah dalam menyampaikan kepada orang-orang yang belum mendapat pemahaman tentang ajaran Ma'rifatullah ini. Jadi mungkin sebagai kata mukadimah saya sudah sampai di sini karena waktu juga, ya. Nanti kita tidak bisa berlama-lama karena sekarang ini masih belum betul-betul aman, ya, dari COVID-19 ini masih tetap berjalan walaupun sudah diperingan, tetap kita harus menghargainya. Untuk itu dengan cara hormat kami serahkanlah tausiah berikutnya ini kepada kakek guru kami untuk menyampaikan kepada kita semua. Kepada kakek kami persilakan dengan cara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamiskatin piha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajah ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, zaitunati la syarqiyati wala garbiyah, ya kadu jaituha yudi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasya wa yahribulahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sakit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mungkin hari-hari yang lalu kita telah mendengarkan yaitu nasihat ilmu Ma'rifatullah pada seseorang yang telah menyampaikannya. Di antara ilmu Ma'rifatullah itu ada 4 ilmu yang wajib kita pahami, yaitu ilmu Tuhan, ilmu Allah, ilmu Muhammad, dan ilmu Adam. Apabila kita nggak memahami 4 ilmu ini, maka langkah kita ke depan menuju Ma'rifatullah, menuju kepada Allah itu akan tersesat. Maka wajiblah kita pahami agar jalan kita menuju ke Allah itu betul-betul sampai kepadanya dan mengenalnya. Di antara ilmu Ma'rifatullah ini tadi yang kakek bicarakan, ada yang namanya ilmu Muhammad dan ilmu Adam. Ilmu Muhammad ini mengandung sifat 20, ada mengandung 7 sifat dari sifat 20, yaitu sifat kodrat, irodat, ilmu hayat, sama basar kalam. Dan ilmu Adam pun hampir mirip, mendapat yaitu ada 7 sifat dari sifat 20, yaitu sifat qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Ini kira-kira bisa dipahami ini. Jadi apa artinya di antara 2 ilmu ini kok mengandung sifat yang sama, cuma yang kata dasar dengan yang kata imbuhan, ya. Kata dasarnya kodrat, kata imbuhannya qadirun, ya.
Ada apa di balik itu? Maka itulah kita manusia suruh mengenalnya sampai meyakininya bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha bergerak, Allah itu maha mengetahui. Jadi apa yang kita perbuat di muka bumi ini, sekecil apapun, Allah itu maha melihat. Sebab apa Allah itu maha melihat? Pada diri kita. Nah, karena dalam diri kita itu ada yang namanya roh. Sedangkan di luar diri kita ada yang namanya Robbi. Jadi Robbi itu yang berkuasa, roh itu yang dikuasai, yang dikuasakan. Robbi itu yang berkuasa, roh itu yang dikuasakan. Seperti cahaya lampu dengan lampu. Jadi apapun kamu perbuat, Allah itu maha melihat, Allah mengetahui, karena kamu ya tahu. Tapi kalau kamu tuh nggak tahu, dalam pingsan kamu perbuat, mungkin Allah juga nggak tahu. Kan dalam diri kamu itu ada roh, cahaya daripada roh Robbi. Maka jangan berbuat salah di muka bumi ini, jangan berbuat jolim. Lah berbuatlah yang benar-benar, karena Allah itu maha melihat apa yang kamu perbuat di muka bumi. Apa yang kamu katakan, Allah itu maha melihat, maha mendengar. Karena Allah itu mempunyai sifat sami'un, sama. Sedangkan Adam mempunyai sifat sami'un, yaitu maha mendengar. Ya. Apa yang kamu perbuat, Allah itu maha melihat. Karena Allah mempunyai sifat basar. Dan kamu, Adam mempunyai sifat basirun. Jadi kita hati-hati melangkah. Jangan sampai kita malu karena orang lain nggak tahu aja kok, orang lain nggak melihat. Sedangkan Allah bersama kamu itu di mana kau berada, Allah bersama kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kamu itu melihat, Allah itu maha melihat. Kalau kamu itu mendengar, Allah itu maha mendengar. Nah, dalam diri kamu itu, dalam ilmu Adam itu ada basirun, melihat. Ada yang apa dilihatkan. Nah, dalam diri Muhammad tadi, yang dalamnya ini, kita ini namanya Muhammad, sukmonya kita namanya Muhammad, itu ada sifat yaitu basar, yaitu yang melihatkan. Kalau kita yang dilihat, yang dilihatkan. Biar kita mengerti sedikit-sedikit. Jadi kita itu nggak jolim, nggak berbuat dosa di muka bumi ini. Karena banyak orang berbuat dosa itu karena nggak meyakini, nggak mengetahui bahwa Allah itu melihat kita. Nggak meyakini. Yang kita yakini hanya tetangga nggak melihat kok. Kawan nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak tahu katanya. Yang bersama kita di mana kita berada, nggak diyakini bahwa dia itu melihat. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan ruhnya, dia ruh itu menuju kepada Robbi. Cahaya pulangnya punya cahaya, maka apapun yang di jauh sana yang orang perbuat dia itu mengetahui. Kan roh dia itu masih dalam Robbi. Robbi itu di sekalian alam. Robbi itu muhit di sekalian alam. Ada di mana-mana. Kalau rohmu itu masuk ke Robbi, kamu tuh ada di mana-mana. Ada yang mampu begitu manusia tadi itu. Jadi orang bisa melihat bagaimana tingkah lakumu di sana, dia tuh melihat karena roh dia itu sudah menyatu pada roh Robbi, menyatu. Jadi Robbi itu maha melihat, maka roh itu yang dilihat, yang dilihatkan. Itu kita hati-hati. Bahasa kita jangan sampai bahasa-bahasa yang menjengkelkan, bahasa-bahasa yang menyakitkan, bahasa-bahasa yang buruk lah kira-kira gitu. Karena kita itu yang mempunyai adalah sifat mutakalimun, yang dikatakan. Sedangkan Muhammad tadi mempunyai sifat kalam, yang berkata. Jadi kita hati-hati bahasa kita itu. Jangan menuduh orang yang enggak. Terlebih-lebih saudara kita yang satu kewalian, satu pengajian, jangan sampai kita itu menuduh yang
kita nggak jelas, hanya kabar burung dari orang lain, kabar begini, lalu kita tuh menjelekkan mereka. Jangan sampai begitu. Nanti kita akan tersesat dalam suatu kalamnya. Jadi kalau mutakalimun nggak kembali kepada kalam, basirun nggak kembali kepada basar, jadi macam mana kita nanti meninggal dunia? Akan buta kita, akan kolu kita, nggak bisa berkata. Qadirun nggak pula kepada kodrat. Karena kodrat itu yang bergerak, qadir yang digerakkan. Jadi situlah kita kadang-kadang berilmu ma'rifat ini mengaku ilmu ma'rifat, tapi kadang kalam-kalam kita ini masih yaitu menjelekkan yang lain-lain. Jadi itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita belajar nyucikan kalam kita, belajar nyucikan mata kita, belajar nyucikan telinga kita. Harus kita sucikan semua dengan ilmu ma'rifatullah, yaitu dalam suatu sifat 20 yang dikatakan kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Itu ilmu Muhammad, itu ilmu manusia yang dalam hati, manusia gaib, namanya sukma. Ilmu Adam itu manusia jasad. Itu kalau sifat 20. Jadi manusia itu ada dua, jasad yang jahir dengan hati yang gaib, namanya sukma ataupun jiwa. Kalau bahasa nafsu. Itu harus kita pahami, baik kaum perempuan ataupun kaum laki-laki, harus hati-hatilah kita. Jangan mentang-mentang tetangga nggak tahu, jangan mentang-mentang istri nggak tahu, suami nggak tahu, lalu kita itu berbuat kurang bagus di luar sana. Sementara Allah Maha melihat kita. Allah Maha melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, Allah bersama kamu. Kalau bahasa Wali Songo, jauh nggak berantara, dekat tak tersentuh. Sudah hati-hati betul. Jangan sampai kita itu terpleset. Ngajinya makin tinggi, kalam kita malah digerakkan oleh setan, bukan digerakkan Tuhan. Kalau digerakkan oleh Tuhan dengan kalam, itu mutakalimonya itu pasti hukum. Tapi kalau digerakkan oleh setan, mutakalimonya tadi ngeritik, buruk sangka sifatnya. Jadi bahasa-bahasa sombong itu keluar. Disinilah kadang-kadang kita kekalahan kita. Ya mana tahu nanti roh kita itu keluar dari badan kita melalui mulut kita. Kalau mulut kita itu nggak bersih daripada suatu dosa, macam mana nanti nasibnya, rasanya itu? Sakitnya ajubillah itu. Mana tahu nanti roh kita keluar dari mata kita, telinga kita. Dari manapun bisa turunnya itu keluar. Kalau kita nggak memahami jalan masuknya roh kepada manusia, maka sebelum kita tuh menghadapi kematian, maka belajarlah ilmu ma'rifat ini, yaitu ilmu Muhammad dengan ilmu Adam, dengan dikaji sifat 20, sifat isbat dan sifat musbat, sifat yang tetap dan sifat yang ditetapkan, kan begitu. Jangan sampai nanti kita itu salah. Ku tengok sekarang ini udah mulai tertipu dengan iblis yang mengaku-ngaku benar, yaitu sifat kesombongan. Para khalifah saling menghujat, yang satu dengan yang lain, entah apa, kurang tahu, tapi toh banyak yang menghujat sana sini menghujat. Karena ajaran kita ini kan gerak yang digerakkan. Jadi kalau ada orang mencuri, apakah kita bisa salahkan? Sebab apa dia itu mencuri, hari kita begitu.
wah jangan terus mencuri dulu, begitu begini salah itu begini. Sebab apa dia mencuri? Jadi andai kata dia itu mencuri kena kelaparan, yang salah yang mencuri apa yang punya makanan? Yang punya makanan yang salah. Andai kata dikasih kan nggak mencuri dia. Itulah ilmu makrifat. Nggak pernah buruk sangka. Nggak pernah buruk sangka. Seperti kadang-kadang kita menyalahkan orang yang menumpang pada orang lain. Wah itu menyusahkan itu. Ada yang ada kata gitu. Kita nggak pelajari. Kenapa kok dia itu menumpang? Kenapa dia menyusahkan? Nah, kita pelajari. Oh mungkin dia nggak punya rumah, dia nggak punya apa-apa, maka wajiblah bersyukurlah dia punya pertolongan, maka bahagialah orang yang menolong itu. Kan begitu. Karena semua gerak manusia tadi itu yang diperintahkan, yang diperintahkan. Wal qadri wasarihi minallahi ta'ala. Sesungguhnya baik dan buruk itu didatangkan oleh Allah Ta'ala, yang didatangkan diperintahkan. Dalam satu ayat lagi, yang baik-baik dari Allah, yang buruk dari nafsu. Nah, jadi nafsu apa yang bergerakkan mereka itu sehingga mereka itu mengarah yang buruk. Nah, kita pelajari di situ, kita teliti. Jangan sampai kita tuh menuduh orang yang orang tadi itu nggak mengerjakannya. Contohnya, ada orang yang menguntungkan bagi orang lain melihat itu menyusahkan pada orang lain, merugikan pada orang lain. Sementara yang menerima tadi menguntungkan. Nah itu dipelajari. Tujuannya apa? Biar kalam kita itu nggak merusak suatu lidah kita, nggak membatasnya pada lidah kita. Karena semua dalam sifat 20 tadi itu yang pada ilmu Adam itu yang digerakkan semua. Dari kata dasar ilmu Muhammad ditambah kata imbuhan yaitu ilmu Adam. Seperti basar. Pada jatuh pada Adam namanya basirun. Basar yang melihat. Jadi jatuh ilmu Adam namanya basirun, yang dilihatkan, yang diperlihatkan. Di situ harus kita pahami betul-betul, terlebih para khalifah. Jangan sampai ada pemikiran yang kotor. Karena nanti dia kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang merugi. Bukan yang diejek, bukan yang disalahkan tadi yang rugi, tapi yang menyalahkan nanti yang merugi, karena mengotori pikiran kita. Disinilah pengajian kita itu harus kita pahami tentang masalah ilmu makrifat. Ini baru dua ilmu yang paling bawah ya, ilmu Muhammad dengan ilmu Adam. Adanya dalam diri manusia, di dalam roh. Diri manusia itu katakan roh. Nah, tapi kalau ilmu Allah, ilmu Allah itu di luar badan manusia, adanya di alam kabirin, namanya Robbi. Kalau Muhammad dan Adam adalah alam sogir, namanya roh. Kalau ini bisa dipahami, bisa disatukan, kamu akan melihat yang orang lain nggak pernah tahu. Kamu akan mendengar orang lain nggak pernah mendengarkan. Kamu akan mengetahui sesuatu yang orang lain nggak pernah melangkah ke sana. Karena Allah itu maha sifatnya. Ya, roh kita menyatu pada Allah, kembali kepada Allah roh kita. Apa yang nggak kita tahu? Apa yang nggak kita lihat? Semua tahu, karena menyatunya manusia manunggawe kalau aku Gusti, menyatunya manusia dengan Tuhan, bukan manusia Tuhan tapi menyatunya pada Tuhan. Roh menyatu pada Robbi, cahaya pulang ke lampu. Bila gara-gara gambarannya ini nampaknya nggak nyambung macam gini nih.
Ini ajaran para dukun ini ya. Kalau orang-orang biasa nggak nyambung. Ini para dukun ini, ajaran para dukun. Tapi insya Allah sekiranya kamu tahu agak berkurang dosamu. Contohnya tadi kan, kalamnya dijaga, matanya dijaga. Jangan sampai nanti berkalam kamu ya menuduh orang lain, suudzon kepada orang lain. Jadi kalau sudah sama orang lain, siapa yang berkalam dalam diri kita? Allah, Muhammad, atau iblis? Iblis yang berkalam. Jadi jasad yang dikalamkan ya. Itu hati-hati kita. Di situ ada orang kurang paham sehingga kajinya tinggi malah merusak tatanan ilmu ma'rifat. Akhirnya nanti ke depan kalau kakak udah nggak ada, macam mana ma'rifat ke depan? Makin nambah rusak. Seperti Islam zaman sekarang ini. Masih dekat dengan Nabi dulu, Islam itu betul-betul murni hukum-hukumnya. Makin jauh, 1400 tahun yang lalu, sekarang ini Islam hukum Islamnya udah berubah terus-menerus. Maka kita tuh mencontoh Islam yang dibawa oleh wali-wali dulu, wali-wali Songo dulu. Kan wali Songo itu dekat sama zaman Nabi, baru 400 tahun ya, 500 tahun karena Nabi dengan wali Songo. Berarti ya acaranya itu masih murni. Kadang itu zaman sekarang ini udah nggak menentu itu ajarannya. Udah hancur-hancuran Islam sekarang. Apalagi yang sekarang ini dididik dengan orang-orang radikal di Mesir sana, di Pakistan, yaitu ulama-ulama radikal, ulama-ulama berpolitik yang ini menguasai dunia, sehingga agama dipergunakan untuk menguasai dunia. Akhirnya tatanan Islam sekarang ini udah hancur. Maka yang kita contoh ini ajaran-ajaran orang-orang dahulu. Maka Islamnya agak murni sedikit. Maka kajinya pun agak mendalam. Kerja itu nggak dalam kalau kaji-kaji ma'rifat itu, orang kaji nyata. Masuk akal nggak lampu dengan cahaya lampu itu menyatu? Masuk akal nggak roh dengan roh itu menyatu? Nggak bisa. Coba kamu tahan bentar saja, nggak bisa loh. Udara yang di luar badan ini sama yang di dalam badan selalu menyatu. Namanya napas, ya kan? Nggak bisa kita tahan. Kita sebenarnya nggak mampu. Pasti keluar dia, menyatu lagi. Nggak mau berpisah antara roh dengan roh. Itulah jahilnya ilmu Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan, hanya sifat daripada Tuhan. Maka ada sifat 20, ya, sifat nafsnya dikatakan sifat dirinya Allah. Tapi kata sifat 20 punya Allah itu kasih umpama. Nanti kalau sifat nafsnya dikatakan sifat dirinya Allah, nafas kita itu Allah semua. Bahaya itu. Jadi Allah bisa dimasukkan ke balon kan gitu kan. Dihembuskan ke balon. Wah, Allah dikurung Allah di dalam balon. Macam siluman yang dimasukkan botol. Wah, udah nggak jelas itu ya. Nah, bukan begitu ya. Itu hanya cahayanya. Nah, contohnya bisa cahaya ditahan, bisa. Contohnya apa? Ada itu mata tasbih, mata musabah itu yang dari atom, itu bisa menyerap cahaya. Ketika nanti mati lampu, cahaya dia mengeluarkan cahaya semampu dia itu menyerapnya, tapi nggak lama. Ada itu tasbih wajib gitu. Itu juga lah kira-kira manusia tadi itu. Kalau bahasa daripada Al-Quran tadi kakek bacakan, minyaknya saja bercahaya walaupun tak tersentuh api. Lampu itu dinyalakan sebatang pohon kayu yang diberkati. Lampu itu dian itu dinyalakan oleh sebatang pohon itu yang diberkati. Dan minyaknya saja bercahaya walaupun tak tersentuh api. Jadi ada cahaya itu yang bisa ditahan tanpa melalui lampu. Nggak kembali pada lampu, ada bisa. Nah, kamu mampu mempelajari itu. Maka ada ilmu Allah itu yang pada manusia yang hampir mengimbangi Allah. Ada ilmunya Allah itu yang ada pada manusia yang hampir mengimbangi Allah. Apa itu kira-kira? Yaitu pengetahuan akal. Maka akal itu kadang-kadang kalau kita kupas, kita kaji, banyak penemuan-penemuan yang belum ada di dunia ini bisa jumpa.
Seperti contohnya apa? Logika nggak masuk akal nggak? Bisa itu apa namanya itu? Kentang dibuat warnanya biru. Umumnya kentang warnanya kuning putih kan? Ya. Kacang panjang dibuat warna biru. Umumnya kacang panjang warna hijau kan? Tapi kenapa kok bisa? Daun bunga bisa dibuat warna bermacam-macam warna. Itu masuk akal nggak? Bagaimana caranya? Itulah penemuan-penemuan daripada logika akal manusia. Itu dikatakan cahaya Allah tadi yang bisa bercahaya nggak tersentuh api. Bisa dia ada penemuan, walaupun kadang-kadang Allah itu nggak ngasih tahu. Ini namanya ilmu laduni. Itu contoh saja kira-kira. Ya, maka ibu-ibu dan bapak-bapak jaga dirinya, jangan merasa Allah itu nggak melihat kita. Rasakan Allah itu melihat kita, jangan berbuat semena-mena, jangan berbuat macam-macam. Allah itu melihat kita dari sifat basirun. Allah sifatnya basar, kita sifatnya basirun, yang dilihatkan. Dan begitu. Jangan sampai kita itu berbuat macam-macam di muka bumi ini. Belajarlah alim kalau orang Jawa bilang. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa terbuka hatinya, bisa mengurangi sakit hati. Karena hati ini selalu banyak penyakitnya yang diolah-olah oleh iblis. Nampaknya bagus, nggak taunya buruk kan begitu. Nampaknya bagus tapi kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu buruk. Contohnya ini contoh nolong orang terjepit di timbunan tanah, dibongkar melalui sekopel yaitu komatsu. Kira-kira selamat nggak yang ditolong itu? Nggak selamat. Kenapa? Terjepit komatsu udah mati dia. Kan dibongkar dengan tanah sama tangan mungkin agak lama sedikit, tapi yang terjepit tadi selamat. Kalau dengan buru-buru, dengan sekopel, dengan komatsu dicakar gitu, ya mati orangnya. Kan nampaknya kan bagus kan, tapi nggak taunya buruk. Gitu juga lah kita berkata, kita bergerak, kita berpikir, kadang-kadang namanya bagus, nggak taunya ujungnya buruk, ngotori hati kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya menyadarilah tentang hal ini. Insya Allah ke depan nanti lebih baik kita. Makin baik diri kita, makin dekat Allah kepada kita. Ketika Allah dekat kepada kita, manusia akan terpuji di muka bumi ini, menjadi miliknya Allah semua manusia, bukan miliknya setan lagi. Kan segala puji itu milik Allah. Kalau kita terpuji, kita itu miliknya Allah. Kalau kita tercela, kita miliknya setan. Tinggal milih mana. Kalau miliknya Allah masuk surga, kalau miliknya setan masuk neraka. Itu kata anak-anak TK begitu. Insya Allah sadar ya. Mungkin sampai sini kita pada malam hari ini agak pun kurang enak badan nampaknya ini. Akan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu kami sekalian, itulah tadi suatu sedikit tausiah dari kakek guru kita, ya hanya sedikit memang agak sulit dipahami ya, bagi yang bagi yang masih awam-awam yang belum agak sulit dipahami, karena memang itu suatu kaji ya, kaji ma'rifatullah yang mana tadi tentang ilmunya Muhammad sama Adam ya. Jadi mudah-mudahan kita pahami aja dalam perbuatan aja lah ya, seperti yang kakek bilang tadi, perbuatan ya, kalam kita perbaiki ya. Jadi adab akhlak kita perbaiki, mudah-mudahan nanti dengan sendirinya kita berjalan di muka bumi ini dengan kebaikan, okay? Kita bisa selamat, bisa kembali kepada Tuhannya ya. Jadi mungkin pengajian kita akhiri sampai di sini ya. Maka sebelum kita tutup nanti ada doa juga ya yang dibawakan Bapak Muhammad Armandani. Untuk itu kami serahkanlah
pada beliau sebagai doanya. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lin nuri jati bi asma'i wa sifatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lin nuri jati bi asma'i wa sifatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lin nuri jati bi asma'i wa sifatihi. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbul samawati wal ardi arsil karim. La ilaha illallah haqqul mubin. La ilaha illallah haqqul mubin. La ilaha illallah haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Sadiqul Abdul Amin. Allahumma ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Malik, ya Jamak Suari Waliyallah Kudusullah. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan kami ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni dosa dua orang ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah, dari alam kandungan hingga yang sekarang ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan yang mengampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikanlah paham kearifan-Mu kepada kami ya Allah, paham yang diajarkan oleh wali-wali kami ya Allah. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang telah membimbing dan menuntun kami di jalan para wali-wali-Mu ya Allah. Allahumma ya nurul la ilaha illallahu azimul halim. Diberkati Allah syafaati Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li wali walidaina wa ruhaniya kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satariya Sahid, wa ruhaniya Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suari Waliyallah Kudusullah, hatta ilahul ba'ur rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa malaikatihi muqarrabin wa muqarrabun, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa juhurina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Taqabbalallahu minkum. Makasih Pak.